Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yarti Oktariani dan rekan saya Nayu Revani. Di sini kami akan membacakan dongeng yang telah kami buat berjudul Misteri di Kerajaan Nobeland. Pada suatu masa di kerajaan yang jauh, terdapat sebuah desa yang dikenal dengan keindahan senjanya. Namun, di balik kecantikan itu, tersimpan sebuah misteri yang mengancam kedamaian seluruh kerajaan. Semua rakyat di negeri Nobeland selalu waspada setiap malam pada musim salju. Anak-anak selalu didampingi oleh orang tua. Larangan untuk tidak keluar dari rumah saat malam hari dipatuhi oleh rakyat. Tak berbeda situasinya di kerajaan. Para pelayan saling berbisik ketakutan ketika matahari berganti menjadi bulan. "Setidaknya kita aman karena berada di istana," bisik salah satu pelayan kerajaan yang tengah membereskan aula rapat istana. Ucapannya itu diangguki oleh semua pelayan yang berada di sekitarnya. Tapi mengapa sampai sekarang Raja Kairus belum berhasil memecahkan misteri negeri ini? Mau sampai kapan rakyat menderita karena ketakutan setiap musim salju? Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu, semuanya terdiam. rakyat mulai merasakan kegelapan yang aneh di malam hari. Rasa takut pun mulai menyelimuti hati mereka. Putri Leona yang penuh semangat merasa terpanggil untuk mengungkap misteri ini. Sang putri pula segera menemui raja dan ratu untuk meminta restu pergi dari kerajaan demi mengungkap misteri negerinya. Ibu tidak mau putri ibu terluka nantinya. Ratu Selana memegang tangan Putri Leona, menggenggam erat seolah kapan saja putrinya ini bisa menghilang dari hadapannya. "Aku janji padamu, Ibu, aku akan pulang dengan selamat. Aku kan putri kerajaan ini, semua bela diri dan senjata bisa aku gunakan saat bertarung melawan kegelapan," ujar Putri Leona dengan semangat. Sedangkan Raja Kairus tak banyak bicara, karena memang sejak awal ia mendidik Putri Leona untuk menjadi penerus kerajaan Nobel. Dan inilah saatnya putrinya itu membuktikan bahwa ia pantas. "Leona, buktikan pada ibu jika kau bisa melakukannya." Ucapan itu membuat Putri Leona tersenyum. "Yang mulia, apa yang sebenarnya kau katakan?" Ratu Selena menatap sendu suaminya. "Tapi kau harus pergi bersama seseorang, dan ketika kalian telah berhasil, datanglah kembali, lalu akan kuberikan sebuah hadiah." Tanpa mendengar ucapan istrinya, Raja Kairus pergi begitu saja, usai mengatakan titahnya pada Putri Leona. Lalu, Ratu Selena tak bisa tenang saat Putri Leona sudah meninggalkan istana. Putri Leona memutuskan untuk mencari tahu tentang kegelapan yang mengancam negerinya. Ia berbicara dengan rakyat desa dan mendengarkan cerita-cerita mistis tentang vampir yang muncul di malam hari. Suatu malam, Putri Leona bertemu dengan Jayven di tepi hutan. Jayven terlihat misterius dari tatapan matanya yang setajam elang, membuat Putri Leona berpikir ratusan kali hanya untuk menyapa. "Siapa kau? Mengapa kau ada di sini?" tanya Putri Leona. "Aku adalah Jayven, seorang yang mungkin bisa membantumu." Putri Leona menatap tajam pria yang berdiri tak jauh darinya. Ia harus selalu waspada, namun Jayven malah berjalan melewatinya, menuju ke arah yang akan Putri Leona lalui. "Sudah berapa lama kau berjalan di hutan ini, Nona?" Jayven bertanya, sembari memimpin jalan. Ia juga selalu menoleh ke belakang untuk memastikan keadaan Putri Leona. "3 hari, 2 malam kurasa," jawab sang putri. "Apa maksudmu?" Putri Leona heran.
Saat Javen, si pria asing memberikannya sebuah mantel. Tangan pria itu masih terjulur pada Putri Leona yang tak kunjung menyambut pemberian mantelnya. Pakai saja, Nona. Udara dingin di malam hari tidak baik untuk kesehatanmu. Apalagi salju mulai turun lebat. Lalu, Putri Leona menerimanya walau dengan berat hati. Javen tersenyum. Lantas ia kembali memimpin jalan dan Putri Leona terus mengikutinya. Ia punya firasat bahwa Javen adalah seseorang yang dimaksud oleh ayahnya. Seseorang yang bisa membantunya untuk memecahkan misteri di negeri Nobeland. Putri Leona terus berpikir sejak berada di perjalanan. Ia mencoba memahami hal apa yang sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Mengapa semua rakyat harus ketakutan dan bersembunyi di setiap malam pada musim salju? Lalu matanya tak sengaja melihat pergelangan tangan Javen. Ada sebuah lambang yang nampak tidak asing bagi sang putri, di mana ia pernah melihatnya. Putri Leona yakin jika dia tahu lambang yang terukir itu. Javen terkejut, sang Putri Leona tiba-tiba menarik pergelangan tangan kirinya. Katakan kau siapa? Kau bukan manusia, kan? Melihat Javen yang hanya diam saja, Putri Leona tahu jika jawabannya adalah iya. Javen bukanlah manusia. Tidak semua vampir jahat, Putri Leona. Aku ingin membantu, bukan menyakiti. Kau pikir aku akan percaya padamu? Nada bicara Putri Leona semakin ketus. Mengetahui bahwa Javen adalah seorang vampir, makhluk jahat yang merenggut kebahagiaan rakyat Nobeland. Nona tidak perlu percaya padaku. Nona hanya perlu menjaga dirimu sendiri nantinya. Putri Leona mengubah cara pandangnya pada Javen. Ia tidak mau berurusan dengan makhluk bernama vampir. Baginya, makhluk itu sangat jahat, kejam, dan tidak pernah memiliki akal sehat. Entah sudah berapa banyak anak kecil yang menjadi korban para vampir. Lalu keduanya tetap berada dalam situasi sunyi. Bahkan sampai matahari terbit, Putri Leona belum berbicara sepatah kata pun pada Javen. Jika kau memang ingin membantu, apakah kau bisa mengorbankan dirimu untuk negeri ini? Javen mengangguk setuju. Entah itu demi Nobeland atau Putri Leona, ia akan melakukan apapun. Sedangkan Putri Leona menghiraukan Javen dengan terus berjalan melewatinya. Tak berselang lama, angin kencang bertiup bersama dengan salju yang makin turun dengan deras. Langkah Putri Leona terhenti karena tubuhnya tak bisa menahan terjangan angin kencang. Javen yang berdiri di dekatnya meraih Putri Leona supaya tidak terjatuh. Sedangkan sang putri mencoba untuk memejamkan pandangannya. Di hadapan mereka ada sesuatu. Tidak hanya satu orang, bahkan lebih dari puluhan orang yang berlari mendekati mereka. Putri Leona lantas mengeluarkan pedangnya untuk menghalau apapun itu. Firasatnya tidak baik. Javen yang melihat Putri Leona tiba-tiba berlari untuk menyerang kumpulan yang mendekati mereka, segera menyusul sang putri. Tak pernah Javen pikirkan jika penyerangan akan terjadi di pagi hari. Lalu, dengan langkah secepat cahaya, Javen meraih Putri Leona untuk segera bersembunyi di belakangnya. Vampir klan Fender akhirnya muncul. Butuh ribuan tahun untuk menemukanmu yang bersembunyi di negeri ini. Klan kalian harusnya sudah musnah sejak ratusan tahun lalu. Kenapa kalian kembali bangkit? Ucap Javen. Mata Javen berubah warna menjadi merah. Semerah liontin yang pernah Putri Leona lihat di istana. Sedangkan kumpulan makhluk di seberang mereka memiliki mata yang berwarna jingga. Bukannya klanmu yang harusnya musnah? Apa Kairos melewatkanmu hingga membuatmu menjadi keturunan terakhir dari klan Fender? Oh, kau anaknya Kairos, benar?
Apa kau tahu jika ayahmu dulu itu memuliakan kaum vampir dan sekarang balasannya karena ia tidak pernah memuliakan kaum kami lagi? Putri Leona terkejut sampai-sampai ia tidak bisa berbicara menjawab ucapan klan vampir itu. Jayvan lagi-lagi terkejut saat Putri Leona menghunuskan pedangnya pada salah seorang pria yang berdiri di sisi kanan pemimpin klan itu, tepat mengarah ke jantung, hingga membuat pria itu jatuh tak sadarkan diri. Melihat apa yang Putri Leona lakukan, si pemimpin klan itu murka. Dengan tak segan, ia mengeluarkan kukunya yang tajam lalu mengayunkan ke sang putri. Jayvan berusaha menjauhkan Putri Leona dari ketua klan itu. Hingga akhirnya kesabaran Jayvan habis bersama dengan dendam yang merasukinya. Karena klan itu, ia kehilangan semua keluarganya. Matanya semakin berwarna merah gelap, seolah amarah sedang menyelimuti jiwanya saat ini. Putri Leona yang akan ikut menyerang justru terdorong kuat hingga membuat ia jatuh dan kepalanya terbentur di bebatuan. Kesadaran Putri Leona perlahan hilang dan hal terakhir yang ia lihat adalah senyuman Jayvan sebelum akhirnya Putri Leona tak sadarkan diri. Setelah kembalinya Putri Leona ke kerajaan, perasaannya tak kunjung membaik. Putri Leona merasa sangat bersalah karena telah membenci Jayvan. Ia harusnya mendengarkan penjelasan pria itu sebelum semuanya terjadi. Putri Leona mengurung dirinya sendiri di kamar selama beberapa hari. Namun, ia teringat pada Jayvan yang mengorbankan dirinya. Setelah pertarungan, kedamaian kembali menyelimuti desa. Rakyat tidak lagi takut untuk keluar pada malam hari ketika musim salju tiba. Terima kasih Jayvan, kau telah membuktikan bahwa di dalam diri setiap makhluk ada kebaikan yang bisa ditemukan. Cerita dongeng tentang vampir di kerajaan Nobeland menjadi legenda, mengajarkan nilai keberanian, ketulusan, kemampuan melihat kebaikan dalam diri seseorang, dan jangan pernah mengambil keputusan gegabah. Dongeng ini mengajarkan bahwa terkadang di balik penampilan misterius terdapat cerita yang mendalam dan jiwa yang baik. Baik, itulah tadi dongeng yang dapat kami bagikan kepada kalian. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.